Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Sidik dengan NIM 2004222 akan menjelaskan file IPYNB dan .py. Pertama, IPYNB, di awal kita import pandas, lalu import label encodernya juga. Label encoder ini untuk mengencode atau mengubah string-string di dalam CSP seperti sunny, hot menjadi angka-angka seperti ini. Lalu kita read dulu file CSV-nya, kita read, lalu kita drop untuk tabel, untuk kolom day, kita di drop, ini dia day, lalu LE untuk label encodernya, dan masing-masing kolom outlook, temp, humidity, wind, dan play itu di encode semuanya dan dimasukkan ke masing-masing array-nya. Selanjutnya coba masukkan nilai dari play tenis tadi ke dalam tenis, lalu masukkan untuk X nya itu adalah kolom pertama sampai kolom keempat yang berarti outlook, temp, humidity, dan wind, dan untuk Y adalah hasilnya atau play diambil dari yang terakhir, paling terakhir, ini dia no, no, yes. Selanjutnya coba kita print yang X nya dan hasilnya seperti ini. Sunny untuk 2, overcast untuk 0, rain untuk 1, dan sama halnya hot untuk 1, high untuk 2, normal untuk 0, semuanya sama. Selanjutnya coba print Y, print hasilnya itu atau play tidaknya. 0 menunjukkan 0, 1 menunjukkan yes. Ini dia jadi 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, yes, yes, yes. Lalu coba di print banyaknya data dengan menggunakan fungsi len. Len yang dicek itu X nya ya. Jadi kita bisa lihat banyak datanya ada 14, sesuai banyak barisnya juga 14 kan. Lalu coba print 10 data pertama dari X, ini sama seperti 10 label pertama untuk hasil sama ya ini. Lalu kita lakukan import train test split dari SKL model selection. Kita import ini, jadi fungsi ini tuh untuk memisahkan data training dan data test atau men-split ya. Ini dia di split datanya, dan coba dicek banyak data training dan data testnya ada berapa. Jadi data training itu 75% dari data test. Data training itu 75% dari banyaknya data. Kan banyaknya data itu ada 14. Nah, 75% itu 9. Sisanya adalah merupakan data tes, ada 5. Ya, ini dia data tes ya. Lalu ini untuk data tesnya ya, dicoba dilihat, bisa ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk bias, naik bias. Kita import naik bias dan matrix. Ini fungsinya naik bias Bernoulli NB, kita masukkan ke NB, lalu NB fit untuk data trainingnya, dan predict, dan MB predict untuk data test ya. Fungsi matrix akurasi score untuk tes dan prediknya, lalu masukkan ke score, dan ini dia akurasi menggunakan FBS adalah variabel skornya ya. Kita coba print. Lalu ini yang terakhir, kita import pickle, import pandas, dan kita buat file PKL-nya. Selanjutnya Python ya. Untuk Python pertama kita masih import flash, pickle, pandas, numpy, pandas SPD, numpy SNP. Numpy itu untuk matematikanya ya.
Di awal kita flex name, lalu read file CSV, file PKL yang tadi telah dibuat, dibaca dengan parameter read binaries, masuk ke model file, dan di load pickle model filenya dengan encoding bytes, masuk ke model. Untuk approach ini untuk membaca, untuk menghubungkan dengan file HTML-nya, dan gunakan return render template file index HTML dengan directory yang sama. Selanjutnya approach dirutekan ke predict dengan metode post, jadi nanti akan terhubung ke URL predict ini dengan metode yang sama, post. Nah, hasil inputan dari HTML request dari form, ini dia dari form, dan requestnya ini dari misal Outlook. Untuk Outlook masuk ke variabel Outlook dalam bentuk float, dan temperatur masuk ke temperatur, humidity, wind, dan wind. Ya, di sini dia. Untuk Outlook, temperatur, humidity, wind. Lalu nanti dihitung dengan NP tadi, array dari Outlook, temperatur, humidity, wind yang kita inputkan di webnya, dihitung masuk ke X. Nanti X nya itu bakal dipakai fungsi model predict untuk prediksi, masuk ke prediction, dan selanjutnya prediction ini dipakai fungsi round untuk prediction data pertama, lalu dicek. Setelah dapat outputnya, jika outputnya 0 itu berarti no, else play, dan hasilnya itu nanti masuk ke kelas, dimana kelas nanti akan ditampilkan di render di file HTML, masih di file HTML, masuk ke hasil kelas tadi. Outlook masuk ke Outlook, temperatur masuk ke temperatur, humidity masuk ke humidity, wind masuk ke wind. Itu di sini ya. Nah, keluarnya nanti di sini untuk Outlook, temperatur, humidity, wind, dan hasil tadi itu kelas berupa no atau play. Lalu selesai. If name sama dengan main, true, apron. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan file HTML-nya. Jadi pertama-tama di sini ada head yang berisi title, aplikasi klasifikasi data iris, ini dia titlenya. Lalu ini adalah preset CSS, jadi membuat margin dan paddingnya 0 semua. Lalu di body ada container, jadi div container ini bagian sini, bagian kotak penuh ini, dan isi kontainer ini ada judul, klasifikasi data iris, ini judul, lalu form dengan action URL for predict, ini nanti dihubungkan dengan file Pythonnya dengan metode post. Di dalam form ini ada ini dia, ini form ya. Nah, form itu dari sini sampai button, ini dia, dari label, ini label, lalu input, ini input, dan button dengan type submit, dengan nama buttonnya klasifikasi iris, ini dia buttonnya. Lalu di bawah form ada section, ada bagian dengan ID hasil ini mencangkup satu ini dan ini. Pertama ada hasil atas, ini hasil atas, lalu ada hasil klasifikasi data iris, ini dia hasil klasifikasi data irisnya, nanti disimpan di sini. Untuk CSS nya sendiri, pertama tadi udah di reset CSS, ada body, di body kita kasih background color white, ini dia background color white, dan body di div containernya dengan ID container ini CSS nya background color white, display flex,
flag direction column. Jadi yang tadi ada judul, ada form, ada hasil, dia bakal displaynya flags dengan directionnya kolom. Jadi dia bakal berjejer ke bawah atau mengkolom, bukan ke samping. Jadi lalu diberi margin lebar, ini dia lebarnya 900 pixel dan border radiusnya 20 pixel, ini kelengkungannya. Lalu box shadow-nya untuk bayangan kontainer ini bisa didapat dari website. Lalu untuk judul ada margin, lalu beri text transform uppercase biar hurufnya besar semua. Untuk bagian form beri juga margin atas bawah, kiri kanannya 0. Displaynya juga diberi flex biar jadi kolom, mengkolom. Lalu ini dia kolom. Lalu align item center biar isi itemnya di tengah, jadi berada di tengah-tengah sini. Untuk form input kelas form input ini ada di sini. Nah, ini satu kelas form input ini dia displaynya flex, justify content dan align itemnya center semua. Jadi untuk label dan input, label ini dan input ini dia bakal di tengah dengan displaynya flex. Display flex itu jadi dia bukan mengkolom tapi membaris defaultnya. Jadi ini satu dan ini satu kesampingkan, jadinya bukan ke bawah. Nah, untuk labelnya sendiri dia punya widthnya 100 pixel, ini dia width dari label, dan untuk input widthnya 300 pixel, ini dia width untuk input. Dan margin top 15 pixel untuk label, jadi margin ke atasnya ini 15 pixel. Dan untuk label dan input dia displaynya block, jadi defaultnya kan span ya, jadi kita ubah jadi block. Margin bottom 20 pixel, jadi margin ke bawahnya 20 gitu. Itu dia. Lalu ada button. Untuk button sendiri ini CSS nya dikasih background color hijau, bordernya non, colornya warna teksnya putih, diberi padding. Padding ini besar buttonnya ya, 15 pixel 28 pixel. Text align center untuk rata teksnya di tengah, dia text decoration none, jadi dia menghilangkan garis bawah gitu. Display inline block, font size 16 pixel, border radius 12, kursornya pointer, jadi ketika diarahkan menuju button dia bakal kursornya berubah menjadi pointer. Margin 20 pixel untuk atas bawah kiri kanan. Untuk button hover, jadi ketika tombol kursor diarahkan ke button dia bakal berwarna orange. Untuk hasil, bagian hasil nih kita display flex juga, jadi satu div ini dan div ini dia mengkolomnya flexnya. Lalu ada align item center, jadi dia bakal ke tengah juga tuh, dia bakal ke tengah semua. Untuk hasil atas display flex, ini di hasil atas. Kenapa flex, kenapa nggak kolom? Kalau kolom nanti outlook temperaturnya ke bawah barisnya, jadi nggak dikasih kolom, jadi otomatis defaultnya baris ke pinggir. Untuk P, hasil atas P ini margin right 20 pixel, ini biar ada jaraknya 20 gitu. Ya mungkin sekian untuk HTML nya. Selanjutnya adalah cara deploy app di website Heroku. Pertama-tama kita harus membuat new app di websitenya. Saya beri nama CSUP app dengan NIM saya, lalu play tennis. Jika sudah membuat appnya, kita masuk ke git cmd. Pertama-tama ketikkan directory file untuk app kita. Di sini saya ada di cdix play tennis, jadi langsung aja masuk cdix play tennis, lalu enter. Setelah itu ketikkan perintah Heroku login untuk login ke websitenya. Jika sudah enter, lalu kita akan diarahkan ke web login dari Heroku di sini. Nah, jika sudah login di sini juga masukkan perintah git init, lalu Heroku git remote strip a
ketik nama file, nama app yang sudah kita buat tadi, CSUP app nim play tennis. Jika sudah enter, lalu ketikkan perintah git add titik, lalu git config global user.email, masukkan email kita, lalu git config global user name, masukkan namanya. Setelah itu ketik lagi perintah git commit m nama yang tadi kita buat. Jika sudah enter, lalu terakhir ketikkan perintah git push Heroku master, lalu enter dan tunggu prosesnya selesai. Jika sudah verifying deploy dan itu berarti app-nya sudah berhasil di deploy ke website. Dan ini adalah link untuk app kita. Kita langsung copy aja, kita buka. Nah, ini ya, berhasil di deploy. Kita coba aja langsung dari hasil deploy-nya. Apakah jalan hasil? Kita coba sesuaikan ya sama ininya X dan Y-nya. Misal bebas kita pakai yang mana aja, misal kita coba pakai yang 2 1 0 1. Ini bakal hasilnya bakal 0 ya. Untuk yang pertama kita coba lagi untuk 2 1 1 play ya. 1 1 ya, samakan saja sama yang di sini, hasilnya bakal play ya. Mungkin sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.